Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata biniyatil qabul wa tamami kulli salwa ma'mul wa salahi sya'an zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah, dafi'atan li kulli syarr wa jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li azwajina wa li auladina wa li dhurriyyatina wa li ahli baitina wa li talamidina wa li jiranina wa li ahbabina wa li asatidina wa li masyaikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولدي عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب المحبوب وخصوصا خاصة إلى حضرة من نويناهم وأنت تعلم بهم وبأسمائهم ورضي الله عنهم أجمعين. أعاد الله علينا من بركاتهم وكراماتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. على هذه النية على ما نواه أسلافنا الصالحون ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzaratin alfa marrah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Para asatid yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menyambung ke istiqomahan pelajaran kita, yaitu kitab Irsyadul Ibad. Fa insyaallah halaman 38 dari kitab yang saya pegang. Wabil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim ma asrarihim fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis daripada sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar beliau, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Artinya, orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala akan menjadi baik, niscaya dikaruniainya pemahaman dalam bidang agama. Ini jadi isyarat bagi kita, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita, diinginkan Allah menjadi hamba yang baik. Nah, tentu bahasa baik di sini adalah baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka langkah yang akan Allah lakukan
ujar junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langkahnya adalah Allah akan fahamkan kita ilmu agama, ya, pemahaman agama. Macam mana kita bisa difahamkan oleh Allah Ta'ala ilmu agama? Ya, tentu namanya ilmu agama itu ada pada diri ulama. Nah, artinya kita akan menuntut ilmu dengan ulama, hadir ke majelis ta'lim. Ya, kenapa? Innamal ilmu bita'allum. Hanya saja ilmu itu bisa didapat, pemahaman agama itu bisa didapat dengan belajar. Nah, kenapa? Karena yang dititipkan Allah pemahaman agama itu para ulama. Sehingga entah bagaimana kita akan diberikan Allah taufik, pertolongan sekaligus kemudahan untuk mau menuntut ilmu agama, ya, yaitu hadir ke majelis ta'lim. Jadi seakan-akan simpelnya, apabila Allah Ta'ala ingin menjadikan hamba ini hamba yang baik, maka Allah akan mudahkan si hamba ini hadir ke majelis ta'lim. Nah, awalnya mungkin ada bahasa paksaan, ya, ada bahasa berat, ada bahasa malas, ya, karena memang tempat kebaikan itu begitu, menghasilkan pahala yang besar. Tentu ada yang namanya cobaan atau ujian. Nah, lalu dipaksakan sampai nanti dia akan mendapatkan halawah, rasa manis di saat hadir tadi itu. Itu tidak langsung, butuh proses, ya, sampai sekali lagi apa? Allah berikan halawah, rasa manis, yang sehingga kalau rasa manis itu sudah didapatkan, itu menjadi semacam tanda baik dari Allah Subhanahu wa taala bahwa menuntut ilmunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau sudah rasa manis didapatkan, umpama dia terhalang sekali aja untuk tidak hadir, maka timbul di dalam hati rasa kayak ada yang kurang, ya, rasa tidak nyaman. Nah, rasa tidak nyaman tadi kenapa? Karena sudah diberikan halawah. Nah, jadi kalau Allah memudahkan kita hadir ke majelis ta'lim, insyaallah bihaulillah wa quwwatih, itu pertanda Allah ingin menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang baik. Mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik, berarti apabila Allah tidak menginginkan hamba itu menjadi hamba yang baik, berarti hamba ini akan Allah bikin tidak faham ilmu agama. Ya, macam mana caranya? Dibikin tidak hadir ke majelis ta'lim, dibikin tidak mau belajar ilmu pengetahuan. Akhirnya yang terjadi apa? Dia dikuasai oleh kebodohan. Walau amalnya banyak, dia rajin sembahyang, tapi kadang-kadang karena dia tidak hadir ke majelis ta'lim, dia bodoh. Sembahyangnya itu banyak yang rusak, mungkin tidak memenuhi syarat sahnya, tidak memenuhi syarat diterimanya, tidak memenuhi rukun-rukunnya. Dia sembahyangnya rajin, tetapi sembahyangnya itu banyak hancurnya. Nah, akhirnya dia mengandalkan persangkaan aku bagus, ujarnya si dia. Padahal tadi apa? Ibadahnya banyak yang rusak tanpa dia ketahui. Kenapa tadi itu? Karena kebodohannya, yang tidak mau menuntut ilmu agama, terkhusus ilmu yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholatnya. Nah, disitulah kira-kira jalannya itu demikian. Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis
daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar beliau, ma ubidallahu bi syai'in afdalu minal fiqhi fid din wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin walikulli syai'in imadun wa imadu hadzal dini al-fiqhu. Artinya tiada jalan yang lebih baik untuk menyembah Allah melebihi pemahaman dalam bidang agama. Jadi kan kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyembah Allah, atau bahasa umumnya mengabdi kepada Allah. Nah, Allah Tuhan, kita hamba. Kewajiban hamba mengabdi, memenuhi hak-hak ketuhanan Allah. Allah punya hak sebagai Tuhan, ya, untuk dinomorsatukan, dibesarkan, dimuliakan, didahulukan. Itu hak Allah. Nah, kita sebagai hamba ini berkewajiban memenuhi hak-hak tersebut. Nah, di sini sudah jelas disebutkan bahwa tidak ada jalan yang lebih baik untuk menyembah kepada Allah, untuk mengabdi, menjalankan hak Allah tadi, selain daripada kefakihan. Kefakihan maksud pemahaman dalam ilmu agama. Simpelnya hanya orang-orang yang faham agamalah yang akan mampu memenuhi hak Allah tadi itu. Hanya orang yang faham agama yang mampu menjalankan kewajibannya secara benar. Kalau tidak faham, hampir dipastikan luput, ya, hampir dipastikan. Nah, lalu di sini disebutkan, berarti seakan-akan pesannya kita disuruh harus memahami ilmu agama, ya, dengan menuntut ilmu tadi itu. Baru kita akan bisa menjadi hamba yang baik. Nah, lalu sesungguhnya fakih, satu orang fakih, ya, satu orang yang alim bidang agama, fakih itu faham agama, satu orang itu lebih berat bagi syaitan dibanding 1000 abid ahli ibadah. Tapi tentu bukan fakih. Ada orang fakih yang faham agama, ibadahnya biasa saja, ya. Ada yang lain, ini abid, rajin ibadah, tapi pemahaman ilmu agamanya kurang. Berbanding 1:1000, ya. Jadi syaitan itu akan lebih berat menghadapi satu orang fakih yang paham agama tadi dibanding menghadapi 1000 orang yang ahli ibadah tapi tidak fakih. Nah, itu sudah terlalu sering kita dijelaskan oleh guru-guru kita berkaitan dengan hal ini. Ya, contoh mudah aja lah, yang masyhur waktu kita mendengar pembacaan manaqib Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, di saat ada gumpalan awan yang timbul cahaya terang benderang lalu mengeluarkan suara di hadapan beliau, lalu mengaku Tuhan, aku adalah Allah, ujar si gumpalan awan yang bercahaya putih tadi. Maka dari itu sembahlah aku mulai sekarang, apa yang kuharamkan kuhalalkan untukmu. Ujar cahaya tadi yang ngaku Allah, padahal iblis, ya, syaitan. Nah, karena kefakihanlah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani tidak terkecoh. Ambil beliau, terompah beliau, disabet sama beliau. Dasar laknat setan, pergi kau, kata beliau. Ya, dilempar, bubar awan itu, sirna. Nah, jadi ujar iblis tadi 7.000 orang banyak terkecoh karena hal ini, ya. Tapi engkau bisa selamat berkat kealimanmu. Dari mana?
Sayyidina Abdul Qadir tahu bahwa itu bukan Allah, itu adalah iblis atau syaitan. Dari kata-kata iblis itu sendiri, mulai sekarang kuhalalkan apa yang dahulu telah kuharamkan untukmu. Coba kalau beliau tidak paham ilmu agama, bisa terikut sama iblis. Tapi karena Allah berikan beliau ilmu, beliau tahu bahwa itu kata-kata yang menyesatkan. Karena berpikir sekelas junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang pangkatnya lebih tinggi, tidak ada cerita barang haram dihalalkan. Ya, apalagi kata Sayyidina Abdul Qadir ini cuma sekelas aku. Masa iya Rasulullah haram aku jadi halal? Ini pasti sesat. Wah, akhirnya disambit sama beliau. Kenapa bisa begitu? Karena faham agama bahwa itu tidak mungkin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau bangsa kita iya karena mungkin iblis kita akui Tuhan, jangan-jangan. Kenapa? Karena kebodohan kita. Dan iblis sudah bilang 70 apa 7.000 tadi orang banyak yang kena. Ya, artinya terkecoh dengan tipuan iblis atau syaitan ini tadi. Nah, yang dulu pernah juga saya ceritakan dalam kitab Hiwarun ma'a Iblis yang iblis mendatangi orang yang alim, ditanya sama dia. Orang alimnya lagi nongkrong, lagi santai, bukan lagi beribadah, lagi santai. Nah, iblis tak ngajarkan kepada syaitan, anak buahnya. Nih, berat kita. Jadi seakan-akan instruksi iblis tuh, kalau mau menggoda anak cucu Nabi Adam, pilih yang rajin ibadah. Itu yang harus didahulukan ketimbang orang yang alim. Nah, itu belakangan. Kenapa? Berat. Ya, yang mudah-mudah aja dahulu. Yang mudah tumbang. Siapa yang rajin beribadah tapi kulir pergi ke majelis ta'lim. Yang rajin ke majelis ta'lim, kulir beribadah nanti aja. Apalagi sudah rajin ke majelis ta'lim, rajin pula beribadah. Wah, tambah berat. Ya. Nih, ku contohkan kata iblis. Cari orang alim. Oh, ketemulah orang alim lagi nongkrong. Akhirnya apa yang terjadi? Nih, perhatikan ya, kata iblis. Wahai anak buahku syaitan, perhatikan nih. Macam mana beratnya menggoda orang alim. Wah, lalu dekati sama iblis. Pak, katanya. Ya, ada apa? Bapak ini punya Tuhan ya? Nah, iyalah. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Tuhan Bapak itu kuasa tak? Maha kuasa. Maha kuasa. Nah, kalau Tuhan Bapak itu maha kuasa, bisa tak Tuhan Bapak itu memasukkan bumi yang besar nih ke dalam telur? Tanpa perlu berpikir, orang alim itu jawab, bisa. Bisa. Oh, mantap jawabannya. Bagaimana Pak kok bisa? Karena Allah sudah bilang di dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya, sesungguhnya perintah Allah atau urusan Allah tuh kalau menginginkan sesuatu, Allah cukup bilang kun, jadi, maka pasti terjadi. Fayakun, pasti jadi. Jadi kalau Allah bilang bumi masuk ke dalam telur, jadilah tuh. Kalau Allah yang berkehendak. Secara akal macam mana? Bisa jadi buminya Allah bikin kecil, lebih kecil daripada telur, lalu Allah masukkan. Atau dibalik, bisa jadi telurnya Allah ganalkan lebih besar daripada buminya, lalu Allah masukkan. Bisa tak? Kalau kita bilang tak bisa, kafir berarti. Ya. Mana contohnya? Lah jelas mukjizatnya Rasulullah SAW. Bulan terbelah dua, yang sebelah belahan kanan masuk di apa namanya nih? Pergelangan baju beliau sebelah kanan, yang sebelah kiri masuk ke belah apa namanya nih, ke pergelangan baju sebelah kiri. Udah masuk bulan tadi itu, keluar lagi, naik lagi ke atas, gabung lagi. Makanya tanyakan para ilmuwan yang ahli urusan apa namanya tuh, ilmu pengetahuan bidang bulan itu apa namanya? Kan IPA alam semesta, mungkin ada bidang khususnya apa namanya? Tidak paham saya. Itu diteliti oleh para ilmuwan, bulan tuh memang kayak ada belahannya. Ya, kayak terbelah.
pernah terjadi semacam belah? Memang pernah terjadi. Ya di zamannya junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Logika ilmu pengetahuan alam mengatakan bulan tuh ganal, kan satelitnya bumi ya. Tapi ternyata bulan mengecil sehingga bisa masuk ke dalam pergelangan bajunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Logikanya kalau bulan bisa Allah bikin halus, apalagi bumi. Bumi pun bisa Allah bikin halus, lebih kecil daripada Hintalo. Yang jadi permasalahan tuh keyakinan ilmu tauhid. Tuh kan, yang kata. Nah, balik. Tuh, berat dak kita nggoda orang alim. Kata iblis, ya, berat. Nah, sekali datangi pula. Nah, sekarang kita cari orang abid, rajin beribadah. Ada lagi abid lagi sembahyang. Kita tunggu aja sampai selesai, kata iblis. Udah selesai sembahyang, didatangi sama iblis. Pak, Bapak tadi nyembah siapa? Nyembah Allah. Allah tuh Tuhan ya? Iya. Maha kuasa dak? Maha kuasa. Bisa dak Pak? Tuhan Allah tuh masukkan bumi ini ke dalam telur. Wah, berpikir si abid tadi. Apa jawabnya? Kada tahu aku. Ya. Kalau bahasa kita la alam atau la adri, aku tidak tahu. Ketawa iblis. Ya udahlah kita tinggalkan aja. Ya. Jadi kata syaitan, kenapa bos? Nah itu tengok tuh orang rajin beribadah tapi bungol tuh. Mana buktinya? Lah udah ketanya tadi, Tuhan bisa tidak masukkan bumi dalam hintalo, dalam telur? Dibilangnya aku kada tahu. Berarti kata iblis konslet tauhidnya. Ya. Berarti dia meragukan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya tidak tahu. Beda sama orang alim tadi, jawabnya tegas. Bisa. Wow, saking mantap dan yakinnya Allah memang maha kuasa. Yang tadi ibadahnya rajin tapi ragu. Ya, dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul mahal harga ilmu pengetahuan. Kemudian segala sesuatu itu ada tiangnya, dan tiang agama itu adalah ilmu fikih ya, atau pemahaman agama. Nah, kalau tidak karena pemahaman agama, hancur sudah agama kita nih. Tapi karena berkat orang-orang yang ahli dalam bidang agama, dan itu bujur, artinya benar-benar ahli dan jalannya lurus, akhirnya agama Islam ini tetap awet, ya, tetap awet, tetap berlangsung. Nah, coba kalau orang ini dikuasai oleh kebodohan, apa ya lah bilangkan, ya, seperti binatang bakalan kita. Kemudian Imam Ibnu Najjar meriwayatkan hadis daripada Muhammad bin Ali radhiyallahu taala anhu. Junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar beliau, rakaatani min alimin afdalu min sab'ina rakaatan min ghairi alimin. Artinya 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang alim, yang ahli agama tadi, itu lebih utama, lebih baik, lebih afdal dibanding 70 rakaat dari orang yang tidak alim. Nah, betul lian tuh. Ya betul lian. Bahkan kalau kita mau ngecek bisa lebih daripada itu. Nah, simpel aja lah, simpel ya. Simpel. Orang yang paham agama, satu kesunahan sembahyang akan dilakukannya. Apa tuh? Bersiwak. Bersiwak. Karena dia tahu sembahyang bersiwak itu lebih baik daripada 70 sembahyang. Dalam satu riwayat 70 rakaat, salatun biswakin afdalu min sab'ina salat bila siwak. Maka orang yang faham dia sembahyang bersiwak. Bersiwak. Karena dia faham, ya dia bersiwak. Nah, kalau orang yang tidak paham siwak itu apa? Ngapain gigit-gigit kayu? Ya, sembahyang kok gigit-gigit kayu? Kurang gawian. Wah, karena dia tidak paham. Akhirnya terjadi dia tidak bersiwak, ya kan rugi. Nah, berarti ketika sama sembahyangnya sama, nanti ini Isya sama sembahyang sesama Isya, tapi yang bersiwak
langsung 70 rakaat lebih baik daripada yang tidak bersiwak. Faktornya apa? Yang satu paham makai, yang satu tidak. Bedanya di situ. Belum lagi hal-hal yang lain kalau kita kaji, kekhusyuannya, ya, penjagaan makanan halal haramnya, talafuznya, kesunahan-kesunahannya. Oh, banyak banget, ya, banyak banget yang nak ditinjau. Sehingga sampai ada ulama itu menghitung dalam satu kali sembahyang itu, kalau kita mau bermain sunnahnya dari yang sebelum, lagi dan sesudahnya, itu bisa hampir mencapai 1000-an. Ya, saya dewe aja tidak tahu macam mana menghitungnya. Mungkin karena bungolnya saya ini, kalau dihitung paling puluhan aja sanggup. Nah, kalau ulama tadi sampai bisa menghitung sampai hampir 1000, bahkan ratusan paling tidak tuh. Ya, ada yang bilang 700 dan lain sebagainya. Wah, itu saking ahlinya, ya, saking ahlinya, saking fahamnya. Kalau kita payah nak menghitung tuh secara terperinci ya, payah nak menghitung. Yang tahu kadang ketinggal. Nah, inilah keadaan kita. Mudahan Allah beri kita taufik sehingga kita tuh betul-betul bisalah mengamalkan seluruh apa yang telah kita ketahui. Dan mudah-mudahan dengan taufik Allah pula Allah berkenan menambahkan terus pengetahuan demi pengetahuan dari yang sebelumnya kita mungkin tidak tahu menjadi tahu. Nah, di saat kita telah tahu, mudahan Allah berikan kita taufik itu bisa untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Imam Abu Nuaim dan Imam Al-Khatib meriwayatkan hadis daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar beliau, khiyaru ummati ulama'uha, khairu ulamaiha ruhama'uha, ala wa innallaha ta'ala la yaghfiru lil alimi arba'ina dzamban qabla ay yaghfira lil jahili dzamban wahidan, ala wa innal alimar rahima yaji'u yaumal qiyamati wa inna nurahu qad adaa yamshi fihi ma bainal masyriqi wal maghrib kama yadi'ul kaukabu ad-durriyyu. Artinya orang-orang terbaik dari umatku adalah ulamanya. Nah, kan umat Rasulullah banyak. Siapa yang paling baik di antara ulama, di antara umat itu? Ulamanya. Ya, ulamanya. Nah, sebaik-baik ulamanya adalah yang bersifat pengasih. Nah, ulama ini bila masih ada lagi yang lebih baik, yang lebih tinggi daripada ulama pasaran. Siapa ulama yang terbaik di antara para ulama? Ruhamanya, yang paling penyayang, ya, paling penyayang di antara ulama. Itu betul-betul mengambil bahagian daripada nama Allah dan nama Rasulullah. Rahim, ya, ruhama. Nah, jadi yang penyayang, jadi yang welas asih, welas asih ini, ya pokoknya tuh melihat umat nih kalau ada yang salah-salah tuh cepat diberi semacam peringatan, teguran dengan kasih sayang, bukan merendahkan, membodoh-bodohkan, tidak. Tapi macam mana yang salah nih bikin jadi betul, ya, dinasehati dengan baik sehingga jangan sampai ada umat Rasulullah itu yang masuk neraka karena kebodohannya. Nah, akhirnya dengan rahmatnya itu tadi, dengan sayangnya tuh dicobanya untuk ditolong, dinasehati. Nah, begitu. Lillahi ta'ala. Ya. Nah, itu ulama yang paling tinggi tingkatannya ruhama itu tadi. Nah, kemudian ketahuilah, ujar Rasulullah SAW nih sambungannya, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala mengaruniakan ampunan kepada seorang alim sebanyak 40 dosa sebelum mengampuni 1 dosa kepada orang yang bodoh. Orang alim berbuat dosa, orang bodoh berbuat dosa. Dosa orang alim itu 40 sudah duluan Allah ampuni sebelum Allah mengampuni 1 dosa orang bodoh. Wah, coba bayangkan, saking
rahmannya Allah tadi ya. Saking Allah tuh ingin mengangkat derajat orang yang berilmu, ulamaul akhirah tadi. 40 dosa yang digawi sama orang alim dahulu Allah hapus, Allah ampuni, Allah maafkan. Sementara sebiji dosa orang yang bodoh masih terdudi diampuni. Terdahulu dosa orang alim. Kenapa? Karena biasanya orang alim itu kalau berbuat dosa, jalan untuk beliau bertaubat itu nyaman. Kenapa nyaman? Karena tahu, oh dosanya ini, cara bertaubatnya macam ini, macam ini. Jadi istilahnya serius ya, maksudnya bukan meremehkan. Kalau meremehkan parah lagi kedudukannya. Sudah dia alim, meremehkan pula itu nanti mu'adzab qabla ubadil wasan. Kalau orang alim yang meremehkan aturan Allah, jelas-jelas tahu itu larangan, diterjang beikungan gitu, bersengaja pula. Udah ada pula bertobat, wah itu siksaannya lebih sadis daripada penyembah berhala, lebih berdahuluan ya daripada orang-orang kafir siksaannya itu. Ini kisahnya orang alim, bagaimanapun tetap aja beliau manusia. Ya, beliau manusia. Fitrahnya manusia itu mahlul khata' wan nisyan. Ya, tempatnya salah dan lalai, lupa. Artinya orang alim kayak manapun tetap aja berpeluang bersalah. Namanya manusia. Baik itu salahnya sengaja atau tidak sengaja. Ya, namun kalau dia bagus, dia berada di bawah pemeliharaan Allah. Dengan dia melakukan dosa tadi, lalu kemudian Allah tuh karena telah memberikan ilmu kepada orang alim ini, lalu dia serius bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, taubatnya itu betul biasanya. Kenapa? Karena dengan ilmunya tadi memandu dia. Oh, taubatnya dosa ini kayak gini. Ya. Kenapa? Karena dia diberi Allah kelebihan ilmu tadi, sehingga lebih cepat terhapusnya berkat ilmu itu tadi. Bukan berarti orang alim tidak ada suah bersalah sama itu maksum, nabi yang tidak ada suah bersalah. Lalu kalau namanya orang alim kelas bukan nabi, berarti bukan maksum, hampir dipastikan ada salahnya. Ya. Nah, tapi setiap beliau bersalah, cepat baliknya. Taubat itu, nah maksudnya baliknya itu. Dan taubatnya biasanya betul langkah-langkahnya. Coba kalau orang bodoh, orang dada alim, sekali bersalah, nak balik dia bingung. Macam mana lah caranya kata dia. Ya contohnya, mohon maaf lahir batin ya. Orang bodoh ninggalkan sembahyang. Itu bingung tuh biasanya dia. Iya, saya banyak dapat pertanyaan gitu. Macam mana katanya ngodok sembahyang? Ah, ngodok sembahyang tidak ada tahu. Ya, lafadznya macam mana kata dia? Ya lafadznya ditunjukkan, waktunya pang kata dia, waktunya macam mana waktunya? Ah, itu udah ada tahu. Padahal kelas ibadah paling wajib yang paling diketahui. Ya, jadi ngodoknya aja bisa keliru gitu nah, gara-gara kebodohannya. Nah, kasihan kan? Yang lebih halus bahasa bukan bodoh sih, tidak paham. Nah, lebih halus sedikit lah. Kalau orang tidak paham itu kan aslinya sama aja dengan bodoh. Cuman kan kalau bodoh kan agak kasar sedikit bahasanya. Padahal kurang lebih aja sama tidak paham. Nah, karena dia tidak tahu, ya payah. Nah, tapi kalau orang yang tahu, slow jadi ya tahu caranya. Nah, kayak itulah mudahnya itu begitu. Ya, mudahnya begitu. Masih ada waktu? Masih. Sesuai dengan itu ya. Oh, kalau sesuai berarti lebih 5 menit lagi ya. Ya. Kemudian ketahuilah bahwa seorang alim yang pengasih, yang tadi pangkatnya tinggi di hadapan Allah tuh, sudah alim pengasih pula, akan datang pada hari kiamat yang mana cahayanya akan menerangi jalannya sampai antara penjuru timur dengan penjuru barat. Orang alim yang ruhama tadi nanti dia akan mengeluarkan cahaya yang memandu jalannya, sehingga cahaya itu saking terangnya memenuhi timur dan barat. Nah, bagaikan bintang terang yang bercahaya, ya seperti bintang tapi terang yang ya terang. Nah, itu keuntungan daripada orang alim. Makanya kita berdoa lah ya, minta berdoa kalau kita sudah seperti ini keadaannya, ya kita doakan anak turun kita, mudah-mudahan di antara mereka itu ada yang menjadi orang-orang alim.
Nah, di antaranya pula kalau memang mau betul-betul serius kita mendapatkannya, kita sebagai orang tua nih harus mencintai orang alim. Ya, mencintai orang alim, dan kalau bisa jangan sekadar modal cinta handar, khidmah. Pembuktian kecintaan seseorang kepada orang alim itu biasanya ada khidmahnya, melayani kepada orang alimnya. Nah, jadi kalau kita serius berkhidmah kepada orang alim, jaga makanan yang halal-halal, mencari duit, ya, supaya tubuh kita memang terisi perkara-perkara halal, termasuk sperma kita, air mani kita jadi halal karena hasil daripada makanan yang halal tadi. Istri kita kayak gitu juga, kita masukkan bibit sperma kita ke istri kita, dia lalu mengandung, insya Allah bihaulillah wa quwatih, itu anaknya insya Allah kuat pasangan jadi orang alim. Belum lagi nanti anak kita juga diberikan konsumsi makanan-makanan yang halal juga, betul-betul dicarikan bagus-bagus, jangan sampai subhat apalagi haram, ya, barang-barang tidak jelas jangan mau dimasukkan ke dalam anak kita. Payah dia nak jadi alim, payah. Nah, kita kalau baca manaqib para aulia, para kekasih Allah, itu abah mamaknya biasa sangat warak, ya, sangat warak, berhati-hati dalam urusan makanan. Nah, kemudian nanti didiklah anak itu. Nah, kasih namanya kalau bisa nama orang alim, tabaruk, ya. Ambil siapa dulu. Makanya kita perhatikan, biasa alim-alim itu namanya tidak jauh dari nama-nama orang bahari yang juga alim-alim. Cobalah tes cari, ya. Nah, Muhammad, Abdullah, Abdul Qadir, tidak jauh dari itu tuh. Kenapa? Karena nama itu biasa diberikan karena berkat kecintaan yang jujur tadi dengan orang-orang alim yang terdahulu. Nama-nama para nabi itu biasa seperti itu. Karena mana ada nabi orang-orang bodoh, tidak ada. Semua nabi itu pasti orang alim semua. Mau dikasih nama-nama yang bagus-bagus, nama-nama orang-orang soleh. Dididik pun nanti kalau dia sudah besar harus dididik dengan didikan gaya orang alim juga, ya, dipondokkan, diserahkan kepada orang alim lagi. Insya Allah bihaulillah wa quwatih. Itu artinya kita jujur tuh, betul menginginkan anak orang alim, dan ternyata kita arahkan jalannya pun bakalan dia menjadi orang alim. Kalau tidak, itu cuman keinginan kosong aja namanya. Keinginannya mau tapi langkah-langkahnya tidak dijalankan. Ya, bagaimana mungkin kita akan diberikan Allah keturunan-keturunan yang alim, yang soleh. Ya, jalannya orang soleh tidak diturut, payah, ya, payah. Bahkan ya saya belum pernah ketemu yang udah kayak begitu kok jadi umpama lain tuh. Sedangkan yang diluruskan aja jalannya belum tentu jadi, apalagi yang mencong jalannya, lebih parah nak jadi lagi, ya. Nah, seakan-akan tuh jadi renungan kita. Tidak ada, saya yakin, satu pun di antara kita melainkan pasti menginginkan anak turun kita menjadi anak-anak yang soleh, yang alim, yang berkah, yang bermanfaat. Nah, kita cuman untuk sementara ini ya mengandalkan doa dengan berkat junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan jalan kemudahan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, contohnya kalau anak kita pengen misalnya punya anak hafiz Quran, ya tentu dimasukkan ke sekolah atau pondok pesantren yang di situ menghafal Quran. Pengen anak hafiz Quran, masukkan sekolah sepak bola. Ya, bagaimana mungkin dia mau hafal Quran? Yang hafal paling 12 pas tendangannya. Paling dia tahu aja begitu. Bagaimana mungkin mau hafal Quran, mau lain jurusannya sudah. Nah, masukkan ke STM, itu misalnya bidang listrik, elektronik, ahli begitu dia bakalan. Kalau Quran malah dia tahu. Ya, lah logikanya begitulah tuh. Ya. Nah, kemudian masih ada kira ya. Berapa lawas kira-kira? 5 menit. Oke. Kita lanjut. Imam Ad-Dailami meriwayatkan hadis daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal alimu sawwarallahu ilmahu fi qabrih yu'nisuhu ila yaumil qiyamah wa yadra'u anhu hawamal ardi. Nah, ini menjadi penggugah nih.
Artinya semangatlah, jadikan diri kita menjadi orang alim. Kalau tidak tadi apa? Anak turun kita. Kalau tidak dapat anak turun kita, menantu. Pokoknya ada di rumah kita tuh kalau bisa usahakan keluarga kita ada yang alimnya. Nah nih, untuk menyemangatkan. Apa tadi kata Rasulullah tadi? Kalau diterjemahkan hadis itu, artinya apabila telah wafat seorang alim, ini betul-betul alim yang baik dia, ulamaul akhirah, wafat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjelmakan ilmunya di kuburnya. Nah, ilmunya itu akan dijelmakan oleh Allah Subhanahu wa taala berwujud sesuatu. Wallahu alam di sini wujudnya apa? Apakah wujudnya itu cahaya ataukah wujudnya itu orang-orang yang dicintainya sewaktu hidup di dunia ini? Anunya apa? Tugasnya apa? Menghiburnya hingga hari kiamat dan menyingkirkan darinya segala binatang tanah. Nah, kalau artinya orang ini betul-betul alim yang bagus, ulamaul akhirah tadi, nanti dia dikubur tuh tidak bakal sepi, ya, tidak bakal sedih tuh tidak ada, tidak bakal gelap, tidak ada. Justru ilmunya itu nanti akan Allah wujudkan, entah apa tadi wujudnya, anggaplah kita katakan cahaya. Oh, dia menghibur aja, menghibur kita, menerangi kita, mengademkan, menenangkan dan menenteramkan hati kita. Dan dia akan menyingkirkan binatang-binatang tanah, ya kan, seperti ulat, kalajengking, apa kayak cacing gitu, yang akan menggerogoti jasad kita. Nah, sehingga jasad kita menjadi hancur, ya, menjadi busuk dibuatnya. Tapi karena ilmu itu tadi ada, dihalaunya, sehingga tubuh kita awet, tubuh kita akan tetap utuh. Oh, terlalu banyak contoh ini ya, yang macam ini Allah beri keistimewaan daripada orang-orang alim yang sekian puluh tahun sudah dikubur, sekali dibongkar mau dipindahkan atau dicek, ternyata tetap aja keadaan. Bahkan jangankan tubuh, kain kafannya pun seperti kayak sebagaimana dahulu waktu awal dipendam. Banyak contoh yang macam ini. Ya, saya yakin Bapak walaupun mungkin tidak melihat secara langsung, tapi mungkin kita akan sering mendengar info-info seperti ini di medsos dan lain sebagainya. Artinya ada memang antara hamba-hamba Allah yang sedemikian itu. Ya, kalau yang contoh mudah penggalian kubur nih, kalau di wadah kita nih, almarhum Mbah Ki Kurmain, ya kan, yang makom beliau di awalnya kan di sebelah sana Kodim Gedak. Nah, di situ kan awalnya, lalu dipindahkan di mana ya? Parit Lapis Sungai Gebar apa? Atau sekian puluh tahun. Nah, setelah dibongkar ternyata utuh tetap. Kain beliau tidak hancur padahal puluhan tahun tuh. Nah, karena memang beliau kan mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandi. Ya. Yang kalau saya tidak keliru ingat itu secara apa ya istilahnya itu kurun. Nah, kurun beliau itu mungkin di atas lagi daripada almarhum Mbah Yai Nawawi Berjan. Di sini Tuan Guru Ayahanda Kyai Haji Ali kan ngambilnya kepada almarhum Tuan Guru Nawawi Berjan. Ini di atasnya tuh lagi kurunnya. Tapi kuburnya ada di situ, dipindahkan. Nah, atas ada isyarat mungkin supaya beliau tuh minta dipindahkan. Setelah dipindahkan dua laki bini, kalau tidak salah tuh, utuh. Kainnya pun dalam kondisi utuh juga, bersih. Nah, kalau ada alim model kayak begitu, tidak mungkin. Ya tidak mungkin kalau ada punya ilmu pengetahuan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang di kampung kita. Maksud saya, kalau beliau aja bisa digitukan Allah, mudahan kita juga. Amin ya rabbal alamin. Nah, pas masuk waktu juga lah. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka
ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan fi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah Allah.